Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya doakan teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semakin hari itu semakin jauh bertambah baik, jauh bertambah semangat, jauh bertambah bertambah sehat selalu, yang jelas bertambah bangkit lagi. Insya Allah itu saya doakan teman-teman, yang selalu yang ditanamkan di dalam doa saya itu buat kalian semua tuh, apapun suku kalian, apapun agamanya, saya berharapkan itu jauh lebih tambah baik, jauh bertambah semangat, dan kalian harus wajib untuk bangkit daripada zona anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Baik, jumpa lagi bersama Kang Andi ya, tentunya saja di channel YouTube-nya Kang Sunadi teman-teman ya. Begini teman-teman, untuk kali ini teman-teman, video kali ini itu saya menjelaskan antara di dalam pikiran kita itu sebenarnya gini, obat daripada anxiety psychosomatic disorder itu adalah diri kalian sendiri, bukan siapa-siapa, bukan obat dan bukan herbal teman-teman. Jadi obat yang bisa menyembuhkan untuk para penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman, itu daripada pikiran kalian sendiri. Dan ingat teman-teman, pikiran itu terletak ada dua. Pikiran itu bisa meracuni kamu dan juga bisa mengobati kamu gitu. Kenapa anxiety disorder itu, maaf teman-teman ya, racun itu bukan berarti bahaya, bukan. Jadi bisa bilang racun itu karena ketidaknyamanan kita. Jadi kenapa kita tidak bisa pergi daripada zona anxiety disorder ini? Kenapa? Karena harus saya jelaskan antara pikiran tersebut. Satu pikiran ada dua pemahaman. Satu yang bisa bikin awet, yang kita tidak nyaman untuk para penderita gangguan asam lambung anxiety disorder itu adalah racun. Yang keduanya, dan pikiran juga bisa menyembuhkan kalian, bisa menyembuhkan kamu juga. Jadi semuanya terletak ada di pikiran. Nah, kalau kalian memang tidak bisa untuk mengontrol ataupun sembuh dengan sendirinya, ya kamu minta tolong dimentorin, kamu minta dilatih dan sebagainya. Yaitu dikatakan untuk ada yang memonitorin lah, seperti itu. Jadi kenapa? Agar kamu bisa lebih cepat untuk masa pemulihannya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk penjelasannya teman-teman, untuk para penderita gangguan asam lambung anxiety psikosomatis, lalu bagaimana untuk mengatasinya agar pola pikir kita bisa menyembuhkan untuk para penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder gitu teman-teman ya. Nah, simak terus video-video saya, tonton sampai habis teman-teman, jangan di skip-skip agar kalian itu tidak gagal paham, agar kalian itu bisa mengerti dan memahami tentang penjelasan seputar gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder dari saya pribadi teman-teman ya. Nah, jangan lupa juga teman-teman untuk tombol loncengnya, itu tombol notifikasinya, agar kalian itu tidak ketinggalan video-video terbaru saya itu tentang seputaran gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah, begitu teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman ya, saya berharap saya mengedukasi video-video saya itu bisa membantu teman-teman sampai benar-benar pulih total, apalagi sampai benar-benar sembuh total. Amin, saya doakan teman-teman. Ya paling tidaknya adanya video-video saya itu mengedukasi video-video agar kalian bisa termotivasi oleh video-video saya itu, berharap ya sembuh total. Ya paling tidaknya bisa mengurangi kegundah gulanaan kalian dimanapun lagi, ketidaknyamannya dengan sensasi, sedang tidak nyamannya dengan sensasi, sedang ketakutan, ya minimal bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang tidak nyaman dengan sensasi, takut, khawatir, cemas, was-was yang berlebih itu teman-teman. Baik teman-teman ya. Sekali lagi di sini saya untuk menjelaskan seputaran gangguan asam lambung anxiety disorder itu, sekali lagi di sini saya itu bukan ahli obat, maksudnya bukan ahli herbal, bukan, apalagi dokter, bukan teman-teman. Saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman ya. Saya itu berdasarkan dengan pengalaman, yaitu penyintas, sama seperti kalian dulu, itu sama seperti kalian. Yang kalian rasakan itu ya, saya bener-bener nggak enaknya dan tidak nyamannya dengan sensasi tersebut teman-teman ya. Langsung saja teman-teman ya. Begini teman-teman, penjelasan kenapa sih di dalam pikiran kita tuh bisa jadi obat, bisa jadi juga racun untuk kita sendiri. Begini, ada orang itu perlu adaptasi, terus perlu perlu menyesuaikan. Nah, bahwa kita itu sadari dulu teman-teman, bahwa kita itu terkena psikis dan gangguan mental, yaitu penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder ataupun hipokondria, khususnya di situ teman-teman. Nah, lalu apa saja Kang, apa dan bagaimana itu tentang masalah pola pikir? Begini teman-teman,
Kenapa saya bilang katakan pikiran itu bisa obat untuk kita sendiri, dan memang bukan dari siapa-siapa teman-teman. Obatnya itu di dalam pikiran kita sendiri gitu teman-teman. Dan bisa jadi racun dan bisa jadi obat, tergantung kita mengolahnya. Nah, terkadang saya udah sekian tahun Kang, mungkin sebentar lah, sekian bulan, mungkin ada sekian tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun, bahkan sampai ada yang 20 tahun. Itu seperti apa Kang kok bisa awet? Nah, karena dia awet gitu, karena dia nggak bisa pergi daripada zona anxiety disorder ini teman-teman. Karena apa? Ada 2 faktor. Yang pertama, yang mempunyai anxiety itu pikirannya itu tidak bisa menerima yang dulu itu biasanya nyaman, biasanya enak, biasanya nggak punya was-was, nggak punya yang takut yang berlebih, intinya biasa aman deh. Nah, sekarang kita pindah ke zona yang tidak nyaman. Sekarang kita pindah ke zona yang penuh dihantui dengan rasa takut, khawatir, cemas, was-was yang berlebih. Nah, ketidaknyamanan ini sehingga pikiran kita itu menolak, teman-teman. Kita menolak. Ya dikatakan gue nggak mau gue begini terus, gue nggak mau sakit begini terus, dia seolah dia menolak. Itu yang membuat kalian itu yang bikin awet teman-teman, bikin awet. Nah, lalu bagaimana untuk pembelajaran agar kita itu bisa nyaman dan bisa berdamai dengan sensasi? Ya kalau ini kan, kalau saya di channel YouTube itu ataupun di TikTok itu saya bilang ini hanya teori teman-teman, hanya teori. Selebihnya tetap ada bimbingan juga teman-teman, harus ada bimbingan dan sebagainya. Itu ya itu memang harus dibimbing gitu. Kecuali kalau memang kalian itu bisa nekat gitu kan, bisa nekat dalam arti kan oh saya harus memaksakan. Dulu saya begitu, saya memaksakan, ya akhirnya ya bisa sampai sembuh total. Coba deh kalian pasti bisa, uang saya aja bisa, masa kalian nggak bisa kan gitu teman-teman. Ya kalau memang nggak mampu dengan sendiri, bangun untuk sendiri, ya kalian minta dimentori, minta dilatih dan sebagainya. Itu saja teman-teman. Nah, dari karena kenapa kita bisa bikin awet gitu teman-teman, karena kita itu anxiety bisa bikin awet itu karena di dalam pikiran kita itu ada sebagian banyak yang tidak kita menerima tentang sensasi, yang kita tidak menerima dengan keadaan yang dulunya sehat, normal, aman dan nyaman, sekarang pindah ke tidak nyaman, ke tidak normalan gitu kan ya, sehingga di situ ada penolakan. Nah, ini yang membuat kalian tuh lama di situ kan. Nah, cara untuk bisa pergi dari situnya, ya saya bilang itu, katakan hanya satu kata, yaitu untuk melawannya. Dan sedangkan kalian itu sebetulnya gini teman-teman ya, untuk para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu sebetulnya nggak perlu ditakutin, karena apapun yang kalian khawatirkan itu tidak akan pernah terjadi teman-teman. Itu hanya hayalan, hanya halusinasi gitu. Jadi teman-teman sebetulnya nggak perlu ditakutin, nggak perlu dikhawatirkan, karena itu sesuatu yang aman gitu teman-teman. Cuman karena pemikiran orang-orang yang punya anxiety disorder itu beda dengan orang-orang yang normal, itu beda. Karena dia memikirkan kepada sesuatu yang belum pernah terjadi, yang jauh-jauh, berpikirnya terlalu jauh, berpikirnya itu ya kesalahan orang-orang yang terkena anxiety disorder teman-teman. Nah, terus juga teman-teman, lalu bagaimana Kang setelah ketidaknyamannya dengan sensasi? Nanti saya bilang ada tahap-tahapannya. Itu yang pertama, tahapan pola pikir yang kenapa dikatakan sensasinya awet. Sebetulnya gini teman-teman ya, sensasi semacam kayak keliengan, terus pusing, terus pandangan gak nyata, mata buram, terus napas agak berat, terus jantung berdebar, kadang dada sakit, tangan dan kaki selalu kesemutan, tremor, ataupun dikatakan selalu keringet dingin yang nggak jelas gitu kan ya. Terus juga ulu hati mengganjal, nelan juga kayak nggak bisa. Sebetulnya itu fisik teman-teman, fisik itu gini, dan itu dikatakan 1 minggu ataupun lamanya itu 1 bulan nggak sampai lah, itu bisa sembuh teman-teman, bisa sembuh, karena itu jatuhnya ke psikosomatik, dan sensasi tersebut itu tidak dikatakan nyata, tapi nyatanya itu tidak berbahaya sama sekali, itu nggak apa-apa, dan itu bentuk respon tubuh, dan itu aman, itu normal, walaupun tidak nyaman tapi itu aman brother, itu aman banget, aman dan sangat aman. Lalu bagaimana caranya teman-teman? Nah, sebetulnya obatnya itu adalah di dalam pikiran kalian sendiri teman-teman. Kenapa? Kalian harus bisa pintar-pintar untuk mengalihkan pola pikir yang negatifnya. Sensasi semuanya timbul, apapun sensasinya yang kalian rasakan itu teman-teman ya, yang kalian rasakan, yang kalian yang kalian derita pada waktu ya sekarang mungkin ya, sebetulnya teman-teman itu datangnya daripada pola pikir kalian sendiri. Tapi kalau kalian sudah bisa mengatasi, sudah bisa mengabaikan, sudah bisa masa bodoh, tidak pernah takut tentang resiko, khawatir, was-was yang berlebih, itu kalian pasti bisa. Dan sensasi itu dia hanya numpang lewat saja, nanti lama kelamaan itu bisa berdamai dengan sensasi, sehingga kita itu otak amigdala itu sudah baal, sehingga kita tidak bisa memancing
hormon kortisol itu untuk selalu terus-terusan gitu loh teman-teman. Jadi intinya untuk kalian semua, untuk para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder teman-teman ya, obatnya itu di dalam pikiran kalian sendiri. Makanya kalian harus bisa mengabaikan. Makanya di program, brother, di program olahraga tuh penting banget di program. Terus ketika panik attack datang, ketika sensasi itu datang, bagaimana Kang? Masalah sensasi berasa, betul berasa. Memang yang Anda rasakan itu semuanya sensasinya itu memang nyata gitu. Tapi senyata-nyatanya sensasi yang kalian rasakan itu, dan itu tidak berbahaya sama sekali, dan itu tidaknya apa namanya, walaupun tidak nyaman, dan itu dikatakan tidak berbahaya sama sekali, tidak berbahaya. Jadi kalian nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak perlu cemas lagi. Jadi begini teman-teman ya, alihkan pola pikiran negatif itu, alihkan. Wong kalian itu nyatanya bisa kok menghipnotis diri kalian itu, padahal badan kalian itu sehat, tapi seolah-olah kalian tuh merasa orang yang paling menderita, orang yang sedang sakit, orang yang merasakan gundah gulana, orang yang paling sangat terpuruk. Kalian bisa menghipnotis diri kalian seperti itu. Coba deh kita pindah, alihkan. Gue ini memberikan afirmasi yang positif. Gue ini sehat, gue pasti kuat, dan gue pasti bisa. Coba seperti itu. Jangan fokusnya ke sakitnya, jangan fokusnya ke risikonya. Emang nggak ada risiko, nggak punya risiko. Apa sih yang kalian takutin? Apa sih yang kalian itu cemasin? Dan untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman ya, itu tidak berbahaya, tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu stroke, tidak membuat kamu gila, apalagi pingsan, nggak bakalan. Jadi kalian itu nggak perlu khawatir, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi itu sebenarnya fi amanilah, aman, insya Allah fine, aman saja. Jadi nggak usah khawatir. Walaupun untuk para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu ya happy ending, ujung-ujungnya kita akan bahagia kalau kalian udah sembuh. Nanti kalian juga kalau udah sembuh akan ketawa sendiri, akan lucu sendiri. Tapi betapa nikmatnya, betapa bahagianya ketika kita sudah melewati zona anxiety psychosomatic disorder. Lalu bagaimana Kang untuk cara mengalihkan pola pikir negatifnya? Kamu berikan afirmasi yang positif bahwa gue ini sehat, gue ini kuat, gue ini bisa. Iya toh teman-teman, pada nyatanya minggu kemarin, bulan kemarin, mungkin tahun yang lalu ya sama sensasinya seperti itu, rasanya sama juga ya. Buktinya sampai saat ini pun kita aman-aman saja, masih bisa tonton video-video saya, masih bisa mendengarkan, masih bisa kumpul sama keluarga, masih bisa menikmati makan. Itu sangat luar biasa, dan nyatanya saya mengatakan itu aman, dan banyak sekian, mungkin bukan ratusan teman-teman, ribuan teman-teman saya, teman-teman kalian, teman-teman kita itu yang sudah sembuh total. Kalau di data di saya itu ada 1.200 orang yang sudah yang di saya doang tuh, belum mungkin dari mentor-mentor yang lain sudah gue lulus itu kan. Yang dari saya pribadi nih teman-teman, hasil japret itu ada 1.200 sekian, itu mereka sudah sembuh total, dan mereka sudah berani yang naik motor, naik mobil, pergi keluar kota, hiking, pergi ke gunung, camping, ngecamp dan sebagainya. Mereka sudah berani semuanya. Alhamdulillah teman-teman. Dan itu perlu latihan, nggak jangan pengen mintanya instan. Kalau kalian pengen mintanya yang instan, mungkin ya teman-teman, suatu nggak, kita aja nih merasakan sekian tahun temennya ya. Oke lah, kita 2 tahun sampai 3 tahun kita merasakan penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder. Berubah satu kali terus dia tiba-tiba langsung sembuh, enggak. Perlu ekstra yang sabar yang ekstra. Terus juga penyesuaian itu, beradaptasi itu sangat-sangat penting teman, dan itu sangat butuh waktu. Saya itu sakit 3 tahun lebih teman-teman, tapi prosesnya itu sekitar 3 sampai 4 bulan itu mulai itu ada perbedaan, dan sangat luar biasa perbedaannya. Asalkan tanamkan metode-metodenya. Apa aja metode-metodenya Kang? Banyak metode-metodenya gitu kan ya. Cuman yang saya kasih tahu, yang saya selalu terapkan metode sampai saat ini pun, saya tidak bisa meninggalkan yang namanya olahraga pagi itu wajib teman-teman. Terus juga untuk penderita asam lambung yang diakibatkan daripada anxiety disorder itu tidak perlu memantang makanan gitu teman-teman. Kenapa? Karena semuanya itu dari pikiran. Jadi kalau kita pikiran senang, kalian mau makan apa aja, mau minum kopi, mau ngerokok, mau gimana pun gitu, itu jadi nggak jadi masalah teman-teman. Kecuali kalau kalian tuh mempunyai gastritis, terus juga dispepsia fungsional ataupun mah yang akut dan lambungnya luka. Nah itu baru boleh kamu fokus sama lambungnya, dan terus juga memantang makanan. Itu pun juga tidak lama-lama, paling lama itu 2 bulan cukup teman-teman. 2 bulan kalian menjaga makanan selesai.
lambung kamu yang luka, yang gastris di situ, teman-teman, saya pun tanpa obat, tanpa herbal bisa melewati itu hanya 2 bulan lebih, 3 bulan kurang, ya kurang lebih 2 bulan setengah itu memantang makanan, walaupun saya harus turun 6 kilo setiap 1 bulan tuh, saya 6 kilo dari BB 50 sekian itu turun ke 42 atau 43 sekian. Nah, setelah saya selesai memantang makanan, saya endoskopi, ya normal. Dikatakan luka lambung itu sudah nggak ada sama sekali, teman-teman. Dan itu sangat luar biasa. Memang kalau lambung itu sebenarnya gampang-gampang susah, tapi tergantung kitanya. Kalau kita dibawa santai, rileks, itu sebetulnya gini, teman-teman ya. Khususnya untuk penderita gangguan asam lambung gerd anxiety psychosomatic disorder ya, maupun hipokondria, maupun dikatakan dia gastritis ataupun dispepsia fungsional ataupun akut, seperti tidak berbahaya sama sekali. Jadi kalian nggak usah khawatir, dan itu pasti sembuh, pasti sembuh. Khususnya untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan daripada anxiety psychosomatic disorder, teman-teman ya, kalian nggak perlu khawatir, apalagi memantang makanan, jangan gitu. Karena kalian tuh yang gangguan kalian adalah kendala kalian itu di psikis, di mental kalian. Jadi kalian jangan terlalu, nah kita ini yang punya anxiety disorder, pikiran kita selalu fokus dengan lambung, wah lambung, jadi ada yang takut dengan makanan ini, takut dengan makan itu, sehingga pokoknya semua serba takut, semua serba khawatir, semua serba ya dikatakan dibikin was-was, dibikin ekstrim banget. Enggak seperti itu, teman-teman. Jadi kalian itu selalu dihantui dengan perasaan yang tidak enak, perasaan yang takut, perasaan khawatir, perasaan yang cemas, perasaan yang selalu was-was. Itu maka kalian harus bisa mengalihkan pola pikir yang negatif ini dengan caranya mengabaikan. Kalian memberikan afirmasi yang positif. Kalian jalan-jalan. Yang dibutuhkan oleh kalian itu adalah pergi ke suatu tempat yang membuat kalian itu pikirannya tenang, hati senang. Itu. Jadi bukan lari ke obat lambung, bukan seperti itu. Lambung kamu diakibatkan bisa begah, bisa kumat, bisa naik, bisa reflux, itu kan diakibatkan daripada pikiran kalian tidak beres. Jadi yang perlu diperbaiki adalah bukan lambung kalian, tapi yang perlu diperbaiki adalah pikiran kalian, cara berpikirnya. Jadi orang yang untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder itu rata-rata orang tidak bisa menjaga pola pikirnya, mindsetnya yang perlu diperbaiki. Mereka itu tidak bisa menjaganya. Lalu bagaimana agar pikiran ini jadi obat? Maka kamu berikan afirmasi yang positif. Gue kuat, gue bisa, saya pasti bisa melewati hal ini, saya bisa dan saya kuat dan gue harus sembuh. Ayo bangkit, ayo, gue nggak apa-apa. Oh iya, ketika pusing datang, si pusing datang lagi, dah biarin aja deh, kemarin-kemarin juga gue begini, udah begitu aja. Ini yang simple, teman-teman. Kecuali beda kalau dimentorin, kalau dimentorin kan beda lagi. Itu nanti dibimbing begini itu ada gitu. Oh seperti itu, iya emang seperti itu, agar membantu daya cepat untuk pemulihannya, teman-teman. Dan itu sangat membantu sekali. Nah itu jangan sampai pikiran kalian itu menjadikan racun buat kalian sendiri. Apa sih Kang yang dibikin racun itu? Contoh gini, ketika sensasi ada, karena pikiran kalian selalu tertuju dengan sensasi, dan racunnya adalah mempunyai khawatir, cemas, was-was, khawatir, cemas, was-was, seperti itu mulu. Akhirnya apa? Yaitu racunnya itu jadi sensasi ini akan awet, dan seolah-olah kalian seperti kayak memelihara sesuatu yang dikatakan menernak sesuatu, sehingga nanti oke lah kita memelihara pikiran buruk ataupun memelihara racun, ya bahasanya seperti itu, teman-teman. Sama seperti memelihara ayam, setelah bertelur dia akan nganak, terus nganak lagi. Jadi sensasinya udah aturan kelayangan aja, ditambah lagi ada telinga berdenging, ada mata buram, ada pandangan aneh, dan semua itu terus beranak pinak. Kenapa? Karena kita sudah meracuni diri sendiri dengan lewat pikiran-pikiran kita yang was-was, takut, khawatir, cemas, was-was, selalu seperti itu aja. Stop untuk berpikir yang buruk. Karena untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder itu, teman-teman ya, tidak berbahaya. Jadi kalian itu gini deh, teman-teman ya, jangan pernah kita berpikir tentang penyakit. Karena anxiety disorder itu, teman-teman ya, itu bukan penyakit, brother. Saya kasih tahu bukan penyakit. Jadi kalian jangan menyamakan dengan penyakit, jangan menyamakan dikait-kaitkan dengan penyakit kronis, penyakit yang mengerikan. Tidak, nggak ada hubungannya. Yang perlu diperbaiki adalah mindset kalian, cara berpikir kalian. Itu. Jadi kita berperangnya bukan dengan penyakit, brother. Berperang kita itu dengan apa? Dengan pikiran kita, dengan mental kita. Lah dulu kita sebelum terkena anxiety, kita pergi jauh, mau pergi
pulang malam sendirian, mau mandi, nggak harus mikir, udah ya, yang ada juga dinikmatin gitu loh. Nah, sekarang kita terkena anxiety disorder, malah apa-apa dipikir, mau pergi dipikir, gila sudah memaksakan diri untuk pergi suatu tempat, akhirnya pengennya buru-buru pulang. Karena apa? Karena dia belum bisa menerima apa? Karena kekhawatiran, was-was, kemungkinan pemicunya banyak, ada yang disebabkan daripada depresi, ada yang daripada genetik, ada yang daripada traumatik, dan juga ada yang daripada dia mantan narkoboy seperti itu. Dan itu dikatakan banyak pemicunya. Nah, dan itu kita cari pemicunya gitu, cari pemicunya dari mana asal muasalnya, itu nanti akan ketemu. Setelah ketemu, oh begini, ya sudah, kita akan ketemu tuh mental tersebut, nanti ada timbul rasa berani. Nah, caranya kalau saya bereksperimen teman-teman, kalau saya dulu itu pengen bisa bangkit dari sini, saya harus bisa satu kata, yaitu untuk melawan rasa takutnya, lawan rasa khawatirnya, lawan rasa cemasnya, dan lawan rasa was-wasnya. Walaupun teman-teman, walaupun itu saya lawan, walaupun sensasinya itu sensasinya dahsyat banget, dan ngumpul hari itu seolah-olah sensasinya reuni. Pertama kali saya untuk melawan pada waktu itu seolah-olah sensasi itu reuni banget tuh, kumpul semua sensasi itu. Tapi saya nggak pernah takut pada waktu itu, saya memaksakan diri, walaupun ya takut ada sih, takut was-was, takut kenapa atau gimana, tapi saya bilang saya harus bangkit dan saya harus sembuh, gue nggak bisa begini terus. Akhirnya gue lawan itu, sampai kapanpun gimana pun gue lawan. Sedikit satu kali, besoknya lagi gue lawan lagi, besok lagi, gue durasinya gue lamain lagi tuh, dari yang 15 menit gue tambahin lagi 20 menit durasinya, gue besoknya lagi setengah jam. Dan pada waktu itu 10 hari saya bertahan dengan 10 hari durasinya, gue tahan 10 hari setengah jam, terus besoknya lagi gue tambah 1 jam. Itu bertahan dengan 2-3 minggu, 1 jam, besoknya lagi gue setengah hari gitu kan, istilahnya 6 jam, sampai begitu masa pemulihan itu saya berhari-hari, setiap hari saya keluar terus tuh. Makanya bersosialisasi, berinteraksi, berkomunikasi itu penting bagi orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatik disorder, itu sangatlah penting. Makanya kalian tuh nggak bisa hanya diam diri, hanya nonton video saja kalau kalian tidak bisa menerapkan metode-metodenya. Jadi yang pertama, kalian boleh kalian mendengarkan mentor-mentor. Jadi lagi juga kalian jangan terlalu kebanyakan mentor, brother, biar kalian itu bisa paham gitu. Karena apa? Kalau kebanyakan mentor itu kalian bingung, kata si A begini, kata si B begini, kata si B terus, jadi bingung. Akhirnya semua mentor itu baik, dan sifatnya semua mentor itu tulus untuk menolong kalian gitu. Dan itu baik, tujuannya bener, agar membebaskan kalian daripada zona anxiety, psikosomatik disorder. Itu semua tujuannya mentor gitu. Tapi pertanyaannya itu, lalu mentor mana yang kalian itu terapkan metodenya itu saja. Jadi selama ini kita terlalu sibuk healing mentor, selalu sibuk dengan traveling mentor, sehingga kita lupa tidak menerapkan. Makanya kita kebanyakannya bertanya mulu gitu kan ya. Kenapa? Karena tidak ada satu metode pun yang diterapkan. Sekalipun ada diterapkan metodenya sekali 2 kali, dia ke-trigger, dia takut karena kelayangan, kayak mau pingsan dan sebagainya, terus ya tidak diterapkan, akhirnya dia ketakutan lagi, akhirnya besoknya dia malas lagi, nggak mau menjalankan. Lah itu salah. Terusin, brother, terusin, jangan takut. Kenapa? Karena itu tidak berbahaya. Percaya deh, tidak akan terjadi apa-apa yang dulu saya rasakan selama 3 tahun lebih itu, teman-teman ya. Itu yang saya khawatirkan, 99,9% itu tidak pernah terjadi, teman-teman. Gue takut gila, gue takut stroke gitu kan. Jangankan itu, teman-teman, pingsan aja, saya belum pernah ngalamin pingsan. Wah, perasa kayak mau pingsan, tapi nggak pernah saya ngalamin pingsan sampai saat ini, teman-teman. Nah itu, dan itu saya terakhir 2019, teman-teman. Nah dari situ saya pembelajaran, oh iya, ternyata seperti ini, dan kuncinya ada di dalam diri kalian. Musuh kalian yaitu diri kalian sendiri. Obat kalian adalah diri kalian sendiri. Bagaimana caranya untuk bisa memahami pola pikir yang baik? Catat, teman-teman, dan ini penting. Berikan afirmasi pikiran yang positif kepada diri kalian sendiri. Berikan afirmasi yang positif kepada diri kalian sendiri lewat pola pikir, dan kalian harus bisa mengabaikan dan pegang satu, bahwa penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik disorder itu tidak berbahaya sama sekali. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut.
Karena tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya, tidak berbahaya sama sekali. Jadi kalian nggak usah khawatir itu teman-teman. Jadi ingat, obat kalian adalah pikiran kalian sendiri dan racunnya adalah pikiran kalian sendiri. Tergantung kita bagaimana cara mengolah. Kuncinya adalah sabar, sadar, menerima. Kalian kalau sudah sabar, sadar, dan sudah bisa menerima segala sesuatunya, kamu terima, oh iya, kamu hadapi, kamu jalani, kamu bisa berdamai dengan sensasi. Di situ tunggu keajaiban. Obat wasilah agar kalian bisa pergi daripada zona anxiety disorder. Tapi dengan catatan kalian bisa menerapkan metode-metodenya, kamu alihkan pola pikiran negatifnya, tetap kamu olahraga dan bersemangat. Berikan afirmasi positif dan buang jauh-jauh pola pikir yang negatif. Harus dibuang teman-teman. Nggak bisa teman-teman harus membiarkan pikiran ini terus menerus, nggak bisa. Kalian wajib untuk membuangnya, pikiran yang negatif itu. Seperti itu teman-teman. Nah, mudah-mudahan dengan video-video ini bisa membantu kalian, bisa membantu kalian yang sedang gulana, apalagi sampai sembuh total, amin ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah buat kalian semua ya, untuk para penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah saya akan lanjut lagi ke video-video yang keduanya sesuai dengan request kolom komentar yang saya harus jawab lewat video-video saya. Itu saja teman-teman. Insya Allah saya akan lanjut lagi. Al-insan dan makhluk khotwanisan yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek saya pribadi ya, itu manusia atau masalah akhlak. Jadi mohon maafnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Salam sehat dari Kang Sunadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.